Kejadian pasal 12. Sudah ketemu? Mari kita akan baca bersama-sama. Abram dipanggil Allah. Katakan sama saya dipanggil Allah. 2, 3. Ayat 1 saya akan baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2 jemaat, 2, 3. Ayat 3, mari kita baca bersama, 2, 3. Aku akan memberkati dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Saya baca ayat yang keempat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Katakan bersama saya haleluya. Pemirsa di seluruh Indonesia, saya sedang ada di GPI Tanjung Duren. Firman untuk saudara yang di rumah dan juga jemaat di tempat ini adalah mujizat panggilan Abraham. Ucapkan sama saya mujizat panggilan Abraham. Saya sedang khotbah seri dari Kejadian pasal 1 mujizat penciptaan, Kejadian 2 mujizat Taman Eden, Kejadian ketiga mujizat pengampunan dosa, Kejadian keempat mujizat persembahan Habil. Kemarin saya khotbah tentang mujizat Menara Babel, yaitu mujizat kesatuan, dan hari ini saya sampaikan Kejadian 12 mujizat panggilan Abraham. Katakan panggilan Abraham. Kalau ada yang pas dan itu menyinggung saudara, jangan bilang begini, itu memang pendeta sentimen, enggak. Dan hari ini khotbahnya keras, saya mencoba untuk tajam. Kalau Anda tersinggung, itu berarti tujuan khotbah tercapai. Siapa yang siap tersinggung, angkat tangan. Katakan haleluya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Mungkin Anda bertanya kepada saya, Pak Timotius, apa hubungannya Abram sama saya? Ada. Dikatakan di dalam Galatia pasal yang ketiga 29 bunyinya begini. Jikalau kita milik Kristus, atau kita baca biar lebih mantap. Galatia 3 ayat 29. Galatia 3 ayat 29. Pak, apa hubungannya Abram sama saya? Biar Anda tidak terlalu penasaran. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-29. Sudah ketemu? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, saya dan saudara milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima semua janji Tuhan. Anda tahu Alkitab ini kitab perjanjian. Ada 39 perjanjian lama. Ada 27 perjanjian baru. Ada berapa perjanjian? 66 perjanjian. Isinya bukan satu janji, ribuan janji. Jikalau saudara dan saya milik Kristus, kita bukan keturunan Nebukadnezar atau Napoleon Bonaparte. Kita bukan keturunan mungkin Raja Mojopahit atau Gajah Mada. Kita keturunan Abraham, yaitu bapak orang percaya. Kita berhak menerima semua janji Tuhan. Katakan saya berhak menerima. Apa saudara? Bukan janji, semua janji. Katakan semua janji. Katakan yes. Saya dan saudara berhak menerima janji Allah. Mari kita bongkar janji Allah.
Orang Kristen bisa nggak sakit? Bisa, tapi janji Allah sembuh. Jadi yang sakit pagi ini jangan pulang tetap sakit, harus sembuh. Aminnya kok kurang mantap sih. Kalau belum sembuh ikut kebaktian kedua. Belum sembuh lagi kita bikin kebaktian ketiga ekstra. Kok enggak amin sih? Janji Tuhan kita bisa sakit, orang Kristen bisa, tapi janji Tuhan kita setuju. Orang Kristen bisa nggak bangkrut? Bisa, tapi janji Tuhan dipulihkan, bilang dipulihkan. Jadi yang belum dipulihkan jangan pulang. Bisa nggak Anda suami istri cekcok? Bisa cekcok? Bisa. Cekot-cekot? Bisa, tapi jangan check out. Ke pengadilan negeri saya mau check out. No. Anda harus terima janji Tuhan, keluargamu dipulihkan. Bisa nggak orang Kristen miskin? Bisa, banyak yang miskin. Tapi janji Tuhan? Katakan, diberkati. Siap diberkati? Yang siap lambaikan tangan. Nah, janji Tuhan begitu banyak. Setiap ada KKR Healing Movement Crusade saya di bagian di lapangan. Dan tugas saya ada di tenda orang sakit. Saya bertemu bukan puluhan orang sakit, tapi ratusan, kadang ribuan. Saya hanya pegang janji Tuhan. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menepati. Kalau manusia berjanji gimana saudara? Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Betul enggak saudara? Lagu dangdut. Kau janjikan berbulan madu, tapi kamu minggat. Halo? Itulah dunia. Tapi janji Tuhan itu yes. Katakan haleluya. Mujizat panggilan Abraham bukan hanya untuk Abraham, tapi untuk saudara dan saya. Jikalau saudara dan saya adalah milik Kristus, yang milik Kristus angkat tangan. Yang nggak milik Kristus, milik iblis. Saya ulangi. Kamera siap? Siap. Itu bukan kamera itu, kamera woman itu. Siapa di sini milik Kristus? Angkat tangan. Yes. Katakan saya milik Kristus. Saya keturunan Abraham. Saya berhak menerima apa saudara? Semua janji Tuhan. Katakan yes. Sekarang Anda mulai ingat apa aja janji Tuhan. Mari kita kembali ke Kejadian 12. Mujizat panggilan Abraham. Kejadian 12. Mungkin Anda bertanya kepada saya, Pak Timotius, itu yang dipanggilkan Abraham. Saya bukan Abraham, saya Ibrahim. Tuhan bukan hanya panggil Abraham, Tuhan panggil setiap Anda. Dengar dia panggil nama saya. Bas, dengar dia panggil nama saya. Stop. Anda dengar gak? Dengar dia panggil nama saya. Siapa? Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab. Ku jawab ya 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 ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Pertama Anda bertanya, Pak Timotius apa hubungannya Abraham sama saya? Kita sama, kita milik Kristus, kita keturunan Abraham. Anda bertanya lagi, Pak, tapi yang dipanggilkan Abraham, Anda juga dipanggil. Di Yesaya pasal yang ke-6 ayat 8, siapakah yang mau kuutus untuk aku? Siapa? Anda berkata, ini aku Tuhan. Katakan ini aku Tuhan. Cuma berikutnya ada yang salah. Ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Utuslah dia. Hari ini Anda berhak menerima janji Tuhan. Anda terima mujizat dan menyalurkan mujizat. Tepuk tangan dengan penuh mujizat. Abram itu artinya adalah bapak segala bangsa. Dia dari Abram diganti Abraham
Bapak segala bangsa. Dia juga dibilang sahabat Allah. Dia dibilang Bapak orang percaya. Jadi kita yang percaya sama dengan Abraham. Nah, kita akan lihat bagaimana mukjizat panggilannya Abraham juga akan menjadi mukjizat panggilan Anda. Anda harus tahu kalau Anda dipanggil dan tidak respon, Anda akan ketinggalan. Saya akan buktikan sama Anda siapa Abraham, siapa Lot. Lot artinya bukan bapak orang percaya, bukan bapak segala bangsa. Lot artinya tersembunyi. Itu bahasa lainnya ndelik, itu bahasa Jawa, bahasa Perancis. Ngumpet. Hari Minggu harusnya ibadah tapi ngumpet. Hari Jumat cool, dia kemana? Ngumpet. Harusnya pelayanan, ngumpet. Apa bedanya Abraham sama Lot? Saya akan jelaskan nanti. Saya akan mulai yang pertama. Setiap Anda dan saya sama dengan Abraham. Anda dan saya dipanggil untuk rencana yang besar. Masih ingat waktu manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Setelah mereka makan buah itu, mereka telanjang. Dan mereka ngumpet, sembunyi. Pakai cawat dari daun. Apa kata Tuhan? Paling simpel Tuhan berkata, biarin itu yang ngumpet, toh nanti mati sendiri. Kita buat manusia baru. Paling gampang. Tapi Allah, Bapa berkata, hai Adam, di mana engkau? Tuhan panggil manusia pertama. Saya di sini Tuhan, malu, telanjang. Tetap Tuhan panggil. Dan anak domba disembelih, kulitnya membungkus ketelanjangan mereka. Itu gambaran anak domba Allah, Yesus, disembelih untuk menebus dosa kita. Katakan yes. Tetapi Anda bukan dipanggil tanpa tujuan. Yohanes 15 ayat 16 berkata begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Keren banget. Tuhan yang pilih saudara. Tuhan yang panggil saudara. Untuk apa? Pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang saudara minta kepada Bapa dalam nama Yesus diberikan kepada Anda. Katakan keren. Sudah mulai ketemu dasarnya? Kita akan masuk janji-janjinya. Tuhan berkata kepada Abraham, pergilah dari nenek moyangmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Mungkin Anda berteriak, Pak, kok meninggalkan negeri dan nenek moyang, betapa sulitnya. Sangat salah pengertian. Lalu Anda pamit sama orang tuamu dan berkata, seperti Abraham saya pamit hari ini. Mau kemana? Kos. Kos di mana? Zaman dulu Abraham punya nenek moyang penyembah berhala. Nahor. Abraham disuruh meninggalkan penyembahan berhalanya. Hari ini untuk Anda dan saya menerima mujizat panggilan Abraham. Ada 4 langkah penting. Berapa langkah? Tolong 4 langkah penting. Berapa langkah? 4 langkah penting. Apa langkahnya yang pertama? Tinggalkan masa lalu. Tinggalkan semua keburukan. Tinggalkan penyembahan berhala. Tinggalkan dosa. Tinggalkan hidup lama. Tinggalkan manusia bejat. Tinggalkan manusia rusak. Katakan yes. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Katakan kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku padamu
Tuhan, angkat tanganmu. Saudara yang di rumah, angkat tanganmu juga. Yang kudus dan yang tiada bercoba, jadikan aku mesbah doamu. Ada 4 langkah untuk Anda dan saya menerima mujizat panggilan Abraham. Dasarnya udah jelas. Seperti Abraham dipanggil, saya dan Anda dipanggil. Seperti Abraham menerima semua janji Allah, Anda dan saya menerima semua janji Allah. Katakan yes. Ada 4 langkah dan mari kita periksa. 4 ini sudah Anda punya atau belum? Saya akan bandingkan antara Abraham, Bapa segala bangsa, dan Lot, Bapa yang tersembunyi. Dan sampai hari ini saya belum pernah ketemu nama seorang pendeta yang bernama Pendeta Lot. Halo, Pendeta Lot ada di sini? Atau seorang wanita sedang mengandung dan berkata, Pak Pendeta, nanti anak saya kasih nama Lot. Lot digabung apapun enak. Nama saya aslinya Hardono. Lot Hardono. Hardono yang tersembunyi. Enggak enak. Yosua Lot. Enggak cocok. Lot yang Yosua enggak enak. You understand? Langkah pertama, dengar. Tinggalkan masa lalu. Katakan, tinggalkan masa lalu. Tinggalkan trauma. Kegagalan. Ada loh seorang pria enggak menikah. Bukan karena dia panggilannya lajang, dia kecewa dengan wanita. Begitu dia mau menikah, tunangannya kabur dan menikah sama pria lain. Dan dia pikir semua wanita seperti itu. Ada juga wanita yang tidak mau menikah sama pria. Dia berkata, semua pria buaya Pak. Saya tersinggung. Berarti saya buaya yang pakai jas. Ini buaya yang pakai dasi. Memang ada laki-laki yang kelakuannya kayak, tapi tidak semua laki-laki di sini laki-laki yang hebat. Tepuk tangan dong. Yang wanita berkata apa? Semua perempuan, laki-laki yang kecewa. Bukan buaya, buayi. Katakan, lupakan masa lalu. Katakan urkasdim, nenek moyang, kekecewaan, kegagalan, trauma, kepahitan, yang semua yang buruk, lupakan, tinggalkan. Yang mau lambaikan tangan, khotbah berhasil, selesai. Langkah pertama selesai. Langkah praktisnya Anda memberi diri baptis selam dengan seksama dalam tempo. Yang sudah baptis selam angkat tangan. Tinggi, good, turun tangan. Yang belum angkat tangan tinggi, cepat, akan saya doakan. Tinggi. 1, 2, 3. Oke. 3 orang setelah kebaktian ketemu saya kasih minum. Nanti laporkan Pak Gembala akan dikonsil dengan sesama di gereja ini dan dibaptis dengan sesama di gereja ini. Begitu pas hari kiamat Anda sudah punya visa ke surga. Tepuk tangan, 3 orang akan dibaptis. Kenapa kita dibaptis? Dimasukkan ke air, brang. Apa sama aja. Diselam atau dikubur atau dipercik sama aja kan dalam nama Yesus beda. Saya tanya sama Anda, cuci muka sama mandi beda nggak? Kubur. Yang mau meninggalkan masa lalu, dikubur masa lalunya, lambaikan tangan, tepuk tangan yang dahsyat. Lagu berkata begini, lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Sudah, tinggalkan masa lalu. Mungkin Anda berkata begini, Pak, tapi saya ini memang dari dulunya goblok. Bilang, dulu. Pak, saya ini miskin dan bodoh. Bilang, dulu. Saya ini gagal melulu, Pak. Saya sakit-sakitan. Saya bego. Dulu. Sekarang telah menjadi baru. Tepuk tangan, men. Anda dan saya lahir miskin, tidak salah. Katakan tidak salah. Tapi Anda mati tetap miskin, itu salah. Lupakan. Tinggalkan urkasdim menuju negeri. Nah ini yang ayat yang ke-1, tolong baca sama saya. Kejadian pasal 12 ayat 1. Mari kita baca ayat 1 sama-sama. Kejadian 12 ayat 1. Sudah ketemu? 2, 3.
Yang kedua, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Di sini ada suami yang berani ngajak istrinya pergi ke airport atau ke stasiun. Terus istrinya tanya, "Pak, sesungguhnya kita mau kemana?" Suaminya bilang, "Itulah masalahnya. Saya juga belum tahu." Siapa yang berani gitu angkat tangan? Apalagi istri saya. Sebulan sebelum pergi, udah tiket diurus, hotel diurus, semuanya diurus. Nggak bisa mendadak, kecuali perintah Tuhan. Adam tanya, "Tuhan, aku meninggalkan Ur Kasdim, aku kemana?" Tuhan bilang gini, "Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Mengerikan. Ayo kita baca ayat yang kedua, saudara. Kejadian 12 ayat yang kedua. Baca bersama-sama dengan keras. Kejadian 12 ayat yang kedua. 2, 3. Aku akan membuat. Terus. Langkah pertama, meninggalkan semuanya, pergi ke negeri yang Tuhan tunjukkan. Jadi jangan banyak tanya. Kemana ya? Jalan aja dulu. Go aja dulu. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Kejadian 12 yang kedua. Menarik sekali. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Saudara yang belum bekerja, dengar. Kau akan dipanggil mendapatkan pekerjaan yang besar. Saudara yang sudah punya pekerjaan, siap-siap punya bisnis yang besar. Yang sudah punya bisnis akan punya bisnis yang lebih besar. Saudara yang mungkin kulnya anggotanya masih rendah hati. Berapa anggota kulmu? 2, kadang 3, Pak. Kalau hujan tinggal 1. Kalau gempa bumi tinggal 1 saya sendiri. No problem. Akan menjadi besar. Nah, saya tantang Anda pagi ini. Setelah Anda meninggalkan, siap ke negeri yang Tuhan tunjukkan yang kedua, Anda harus percaya. Anda akan yang namanya diberi janji yang besar. Coba saya bacakan ayat yang kedua. Namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Langkah pertama, meninggalkan dan pergi ke negeri yang Tuhan tunjukkan. Yang kedua, Anda percaya akan menerima berkat yang besar. Buka tangannya, berkat yang besar. Musik G. Sorry, jangan berkatnya kecil. Saya bertanya sama Anda, Tuhan memberi Anda berkat kecil, besar, atau sangat besar? Sorry, lebih susah mana Tuhan ngasihnya? Buat Tuhan ngasih berkat kecil, nanggung, atau besar, atau sangat besar? Mana yang lebih sulit buat Tuhan? Gak ada yang sulit. You understand? Dia maha besar. Besar anugerah berlimpah, semakin hari Anda meninggalkan dan siapkan negeri yang Tuhan tunjukkan. Yang kedua, Anda percaya. Nanti kita akan bongkar di perjanjian baru. Percayanya Abraham seperti apa. Setelah Abraham percaya, Abraham bukan hanya meninggalkan Ur Kasdim dan dia percaya. Abraham yang ketiga, dia siap bayar harganya. Seperti yang kita tahu, akhirnya Abraham punya anak. Dan Tuhan tanya sama Abraham, naik ke Gunung Moria, persembahkan anak kambingmu, anak dombamu, anak sapimu. Betul? Siapa di sini Bapak Ibu yang punya satu anak tunggal? Angkat tangan. Ke Bapak saya tidak berani. Tinggi. Anak tunggal. Bapak sini. Sini, Pak. Saya mau wawancarai dia. Tes. Naik ke atas, Pak. Kita kenalan dulu. Nama saya Timotius. Saya Anto, Pak. Pak Anto. Ya.
Pegang mic-nya, Pak. Anak berapa? 1, Pak. Umur berapa? 2 tahun. Apakah Bapak mengasihi Tuhan lebih dari yang lain? Kalau dibandingin mengorbankan anak belum siap kayaknya. Saya belum tanya itu. Ya, saya mau. Apakah Bapak mengasihi Tuhan lebih dari yang lain? Ya, saya mau. Bapak punya toko? Enggak, saya salesman. Salesman. Oke. Anggap Pak akhirnya punya salesman, punya usaha sendiri, punya perusahaan sendiri. Pekerjaannya dipersembahkan untuk Tuhan, siap? Siap. Apalagi ya? Jangan langsung anak. Pak punya mobil atau motor? Punya mobil. Oke, mobilnya dipersembahkan untuk Tuhan? Siap. Oke. Rumah punya? Punya. Dipersembahkan untuk Tuhan? Siap. Oke. Kalau anak? Masih pikir-pikir. Sebentar, kenapa Bapak agak ragu-ragu? Mungkin perasaan kali ya. Perasaan, Bapak Iya. sangat sayang sama anaknya. Iya. Sama dengan saya, Pak. Jadi Pak sekarang maunya apa? Saya salut sama dia. Berarti dia jujur. Dan ini di TV bagus sekali, Pak. Kalau saya jadi bapak sama. Saya punya anak 2. Kalau toh diminta 1 pun saya mungkin enggak kasih. Kalau yang nyuruh saya. Yang nyuruh Betul. pendeta, betul enggak? Betul. Nah, Abraham punya perasaan yang sama dengan dia. Abraham itu umurnya 75 tahun. Dia punya anak umur 100 tahun. Dia nunggu berapa tahun, Pak? 25. Pinter, matematikanya bagus. Nunggu 25 tahun dan punya anak satu-satunya dan diminta dipersembahkan. Pertanyaan saya, Pak, kenapa Abraham mau? Mungkin dia taat ya. Nah, kamu kenapa enggak mau? Saya nggak bisa jawab. Oke, pertanyaan saya, akhirnya Abraham kehilangan Ishak enggak? Enggak. Nah ya, kenapa takut? Mungkin kalau disuruh benar-benar persembahan kali. Oh, thank you. Dahsyat. Tepuk tangan. Saja saudara untuk lihat kejadian Roma. Kita baca Roma. Roma pasal yang keempat. Menarik sekali dan kita akan berdoa untuk mukjizat hari ini. Roma pasal yang keempat. Sudah ketemu? Ini langkah yang keempat terakhir. Pertama, meninggalkan masa lalu, penyembahan berhala, trauma, keburukan. Kedua, percaya akan menerima berkat yang sangat besar dan menjadi berkat, katakan yes. Ketiga, katakan siap bayar harga. Berapapun harganya. Pertanyaan saya, apakah Abraham kehilangan anaknya? Bayar harganya dan Anda tidak kehilangan. Contoh, Anda membelikan perpuluhan, tidak kehilangan. Katakan haleluya. Anda memberikan pengampunan, tidak kehilangan. Berkat, tidak kehilangan. Yang keempat terakhir, Roma pasal yang keempat. Ayat yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19 sama-sama. 2, 3. Imannya tidak menjadi lemah, bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Anda bisa bayangkan kalau Anda pergi ke airport, di bagian check-in tertulis close. Anda ngatain? Halo? Anda pergi ke praktek dokter atau ke apotek ditulis close. Apa Anda lakukan? Pulang. Abraham tidak. Saya pernah punya kejadian. Beberapa tahun lalu saya ke Amerika. Saya bawa laptop dari Indonesia dan saya beli laptop baru dari Amerika. 2 laptop. Saya juga bawa kamera 1. Jadi saya 2 laptop, 1 kamera untuk syuting. Dan saya check in di Atlanta. Karena saya di stempel khusus untuk lapor ke imigrasi,
Maka saya dilempar ke kantor sana, kantor sini, dan saya terlambat pesawatnya. Saya bawa barang begitu banyak, begitu saya masuk ke bagian boarding pesawat, tulisnya gini, close. Saya, kenapa? Barang saya udah masuk semua, pesawat dari Atlanta ke LA, ke Tokyo, ke Jakarta, begitu saya telas dikit, kacau semuanya. Saya bilang gini, please, help me, please. Orang hitam di Amerika, dia bilang, it's okay. Dia walkie-talkie ke pesawat. Pesawatnya belum berangkat. Udah close. Itu pintu pesawat udah tutup, dibuka lagi, gredek. Saya boleh masuk, bleng, didorong dikit. Saya masuk, dieng, pesawat tutup, grek, pesawat jalan, cung. Cuma jantung saya mau copot. Lain kali kalau saya mau terbang di Amerika, mau datang 10 jam lebih awal. Saya beritahu sama Anda, yang close, itu kadang bisa terbuka. Waktu apa? Yang keempat nih Abraham punya. Mujizat panggilan Abraham yang pertama, dia meninggalkan. Katakan meninggalkan. Tolong tangan ke saya, meninggalkan. Percaya. Katakan yes. Bayar harga. Nah, yang keempat nih saudara. Saya suka pakai gerakan supaya Anda ingat, saya tuh suka tersinggung. Udah khotbah, bagus-bagus, diberi 4 langkah, judulnya juga keren, mujizat panggilan Abraham, ditanya, tadi khotbahnya apa? Itulah masalahnya. Saya lupa katanya. Saya pernah khotbah di satu kantor, ada 3 go saudara, go up, go in, go out. Mereka nggak nangkep. Saya bilang gini, kalau Anda nggak mau go up, mengandalkan Tuhan, go in, evaluasi diri, go out, pergi menjadi berkat. Ada go yang keempat, goblok saya bilang. Saya tanya, tadi khotbahnya apa judulnya? Goblok katanya. Ada berapa panggilan, ada berapa langkah untuk menerima mujizat panggilan Abraham? Pertama apa katakan? Katakan dulu. Mungkin orang tuamu darah tinggi, diabetes, kanker. Saya mungkin juga salah, dulu bilang. Sekarang saya sehat. Orang tua saya umurnya pendek, nenek saya lebih pendek, kakek saya lebih pendek, engkong saya pendek. Katakan dulu, saya panjang. Jadi Anda harus berani meninggalkan. Yang mau lambaikan tangan? Yes, katakan tinggalkan. Kedua, katakan percaya. Ada janji yang besar. Jangan percaya yang kau lihat sekarang. Percaya itu gini, mampu melihat yang belum kau lihat. Saya udah biasa ketemu orang lumpuh. Saya udah biasa ketemu orang stroke. Saya kadang kayak orang gila di lapangan, saya bilang orang stroke. Dalam nama Yesus, berdiri. Dia berdiri, kedabuk, jatuh. Dalam nama Yesus berdiri, kedabuk, jatuh. Anda harus tahu saya doain itu disuting pakai kamera. Ketahuan kalau nggak ada kuasanya. Tapi saya nggak peduli, bukan saya yang menyembuhkan, you understand? Yang menyembuhkan kan Yesus. Saya bilang gini sama dia, kalau dia pria saya peluk. Yang wanita saya nggak peluk, harus tahu itu saudara. Jangan, oh ini mending cantik, lumayan dipeluk. Bau saudara. Saya peluk pria itu dan berkata, Pak, cepat atau lambat, Bapak sembuh. Karena saya sambil menangis. Saya tinggalin dia, saya doain yang lain. Supaya apa? Iman saya nggak runtuh lihat dia. Saya doain dia, tiba-tiba orang tepuk tangan di sana. Yang lumpuh tadi berdiri sendiri, jalan sendiri. Kok enggak tepuk tangan? Saya ketemu kanker payudara. Waduh, bingung saya. Gimana ini? Saya bilang percaya. Tiba-tiba dia berdiri sendiri, dia bilang kankernya hilang. Saya beritahu Anda hari ini yang terakhir. Setelah Anda meninggalkan, Anda percaya. Yang keempat siap bayar harga, katakan bayar harga. Yang keempat seperti Abraham, imannya tidak menjadi lemah. Katakan imannya tidak menjadi lemah. Sekalipun tubuhnya lemah. Ayo saya baca. Ayat yang ke-19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui tubuhnya sudah sangat lemah. Umurnya sudah 99 tahun, hampir 100 tahun. Dan rahim Sarah close. Yang belum punya anak hari ini, siap-siap. Akan terima mujizat. Tapi melahirkannya tahun depan. Jangan melahirkannya minggu depan. Itu anak kelinci. You understand? Yang belum hamil, didoain sekarang. Tapi tolong harus ada suaminya.
Jangan belum menikah minta hamil, itu masalah sendiri. You understand? Yang pertama meninggalkan, kedua percaya, berkat besar. Katakan yes. Ketiga, siap bayar harga, yes. Yang keempat terakhir, imannya tidak pernah menjadi lemah. Katakan, iman saya tidak pernah menjadi lemah. Nah, siapa yang imannya selalu kuat, angkat tangan. Ini masalahnya. Yakin? Siapa yang jujur, kadang imannya lemah, termasuk saya. Anda sebagai gembala kul, anggotanya nggak bertambah-bertambah. Yang satunya izin, nggak enak badan, yang satunya izin, sakit perut, yang satunya izin, sakit gigi. Kok yang pas sakit pas hari fresh. Begitu pas ulang tahun, nggak ada yang sakit, datang semua. Ya saya usul, tiap minggu bikin ulang tahun aja. Ulang tahunnya siapa. Yang keempat, iman nggak pernah lemah. Nah, caranya gimana? Ini saya tutup yang terakhir, dahsyat sekali. Iman kita tidak pernah lemah. Caranya gimana? Waktu iman Anda lemah, satu, Anda ingat panggilan Anda. Seperti Abraham dipanggil. Waktu Anda ingat Anda lemah, Anda mulai memuji Tuhan. Saya beri contoh, musik. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Ini kasetnya dipercepat. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada. Jadi Anda waktu lemah, nyanyilah. Saya mau beritahu, nyanyikan nyanyian yang menguatkan iman saya. Katakan, Yesus Saya kalau udah orang, musik E. Ini orang lumpuh, bisu, tuli gitu. Saya bilang gini. E. Kaulah Tuhan penyembuhmu, kau sembuhkan sakitmu. Kau berfirman Tuhan dan sembuhkanmu. Yesus Tuhan penyembuhmu. Ayo ibu nyanyi sama saya, ini yang sakit ibu. Yesus aku dengan nyanyian, iman saya yang lemah itu bangkit. You understand? Pak Tim, tapi saya kan gak pinter lagu. Oh ada, saya kasih satu lagu yang cocok untuk segala acara. Musik G. Ini ulang-ulang tahun cocok, masuk rumah cocok, orang lahir cocok, orang mati pun cocok. Haleluya, haleluya. Bisa? Tapi haleluya jangan salah, ada lagi G. Haleluya. Nih di kamar tidur pagi-pagi. Tuhan Maha Kuasa, King Kong badannya besar. Kata malaikat, apa nggak ada lagu yang lain? Pagi-pagi saat teduh lagunya King Kong. Saya sudah berjanji untuk tidak khotbah dengan tertawa, tapi gimana ya nggak bisa. Oh maafkan saya. Waktu imanmu lemah, ingat janji Tuhan. Musik. Sedih. Sedih dulu dong. Ingat janjimu, ku tak sedih. Kayaknya fals ya saya ya. Ingat janjimu, ku bernyanyi. Ingat janjimu, hidupku berpengharapan. Yesus jawaban dalam hidupku. You understand? Katakan, waktu iman saya lemah, saya ingat janji Tuhan. Waktu iman saya lemah, saya memuji Tuhan. Yes? Amin. Pak, saya sudah ingat janji Tuhan, baca Alkitab, saya sudah menyanyi masih lemah. Bahasa roh, musik, G. Kira lama syandara lamu, haleluya.
dia. Saya nggak bisa bahasa roh. Bilang, Yesus, 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 Yesus. Jangan ada diam, pasrah, mati ya enggak apa-apa, mati beneran. Katakan yes. Masih lemah lagi, berdoa sama yang lain, masih lemah lagi, minta didoakan. Saya mau beritahu sama Anda. Saya pun kalau didoakan senang. Karena itu hari ini adalah hari mujizatmu. Saya akan tutup dengan kisah Lot. Lot, 4 yang dilakukan Abraham tadi dia tidak punya. Alkitab berkata Tuhan memanggil Abraham ayat 1. Tuhan tidak panggil Lot. Lot itu keponakannya Abraham. Dia bukan panggilan. Dia ikut-ikutan. Udah mulai emosi nih saya. Jangan Anda beribadah, jangan Anda melayani. Bukan karena panggilan, bukan calling. Tapi ikut-ikutan. Ya daripada di rumah bengong, gak ada kerjaan. Ikut aja ke gereja. Nyanyi kagak mau. Baca kitab kagak. Begitu pendeta khotbah langsung tidur. Khotbah selesai, bangun, peka sekali. Dia bukan panggilan, dia tidak mau melupakan masa lalu. Lot hidup di masa lalunya, saya akan buktikan nanti. Yang kedua, Abraham percaya dan Lot tidak percaya. Waktu Lot melihat tanah yang subur, dia pilih tanah yang subur. Dia harusnya sebagai keponakan tanya sama omnya, Om, saya kemana dong Om? Dia lihat apa yang dia lihat. Sodom dan Gomora. Dia tidak mengandalkan percaya, tapi mengandalkan matanya. You understand? Yang ketiga, Abraham mau bayar harganya, mengorbankan anaknya, segalanya. Lot tidak bayar apa-apa. Bahkan Lot menikah dengan wanita yang salah. Saya sudah sekolah Alkitab 4 tahun S1 dan S2 6 tahun karena gak lulus-lulus. Tapi saya belum ketemu siapa nama istrinya Lot. Anda kalau paksa saya, siapa Pak Timotius sama istri Lot? Ada, Bu Lot. Yang banyak bolotnya. Akhirnya Sodom dan Gomora dilempari berang dan api, tapi malaikat datang atas doa Abraham. Lot dan istrinya dan 2 anaknya lari. Ada pesan, jangan menoleh ke belakang. Halo? Perintah tidak menoleh ke belakang itu susah atau berat? Ringan sekali, hanya nggak noleh. Tapi istrinya Lot tidak pernah ikut kom. Tidak pernah ikut som. Juga tidak pernah ikut kom, cool. Dan istrinya Lot noleh ke belakang. Ciu. Kita berkata dia jadi tiang garam, sia-sia. Tiang bukan karena bahannya garam. Tidak sebagai tiang. Garam bukan bentuknya tiang. Nah mungkin kita masak pakai garam yang bentuknya tiang. You understand? Dan habislah hidupnya Lot. Imannya terus lemah dan hancur. Mari kita bangkit berdiri. Kau adalah keturunan Abraham, berhak menerima janji, menerima pengurapan seperti Elisa double portion. Saya hanya percaya satu diurapi, semua diurapi. Sama Pak Gembala, Pak Agustinus di depan bersama saya. Anda boleh bergandengan tangan. Jesus. Saya minta diaken jaga di belakang pagar betis. Kira papa syara batakara batakara. Pegang tangan saudara erat-erat, mari angkat ke surga. Kiara batakara batakasya. Saya bersama gembala saudara akan gandeng tangan. Terima impartasi. Jama. Ya rabara. Wanita-wanitanya Tuhan boleh bangkit berdiri. Silakan kembali ke tempat duduk. Saya rindu juga pria-prianya diurapi Tuhan. Bapakku rindu yang pria juga diurapi. Bukan 1 kali portion, double portion. Wanita-wanitanya Allah, pria-prianya Tuhan,
Bapak-bapak, saudara-saudara pria yang rindu diurapi double portion, angkat tangan tinggi ke surga. Yesus. Mari maju ke depan. Lari ke depan, cepat. Siapapun saudara yang rindu diurapi double portion, ayo lari ke depan. Mari Pak Gembala. Yesus. Jesus. Jesus. Jaga di belakang, jaga di belakang. Singer jaga di belakang. Tolong diakan jaga di belakang. Belakang, di belakang, di belakang. Bapak-bapak gandengan tangan. Pegang tangan erat-erat. Angkat ke surga. Jesus. Sementara saya sama gembala sudah angkat tangan. Bapak, kami unity Tuhan. Kami pegang tangan Tuhan. Kami siap menerima impartasi. Mulai berbahasa roh. Seperti Rasul mula-mula diurapi, saudara juga diurapi double portion. Bersiap-siap. Pegang tangan erat-erat. Pria-prianya Allah, buka hatimu, buka rohmu. Engkau anak-anak keturunan Abraham, milik Kristus, berhak menerima semua janji Allah. Terima impartasi. Terima. Bersiap-siap. Api Roh Kudus. 1, 2, 3, tahan. Terus. Pak doain. Jesus. Api Roh Kudus. Seperti aku diurapi, engkau juga diurapi hambaku. Jangan takut, terima impartasi. Semua kita bangkit berdiri. Janji Tuhan, saudara yang sakit akan disembuhkan sekarang oleh Tuhan. Saudara yang memiliki sakit di bagian tubuh saudara, ada beberapa bapak ibu saudara yang punya masalah dengan perut saudara. Perutmu mah akut, ada yang rahimnya bermasalah ibu-ibu, wanita-wanita. Ada yang saudara punya sakit masalah kanker, tumor, tekanan darah tinggi. Juga mungkin saudara yang mengikuti program ini sedang terbaring di rumah sakit, duduk berbulan-bulan di kursi roda. Yesus mengasihi. Saudara yang memiliki bagian tubuhmu yang sakit, mungkin jantungmu, paru-parumu, kakimu, tanganmu, nggak bisa bungkuk, nggak bisa jongkok. Apapun penyakitmu, rematik, vertigo, sesak nafas, Yesus mau sembuhkan sekarang. Sekarang tumpangkan tangan ke bagian tubuhmu yang sakit. Kalau sakit kepalamu, pegang kepalamu. Sakit dadamu, pegang dadamu. Sakit perutmu, pegang perutmu. Tetapi sesungguhnya penyakitmu lah yang ditanggung Yesus di kayu salib. Dan oleh bilur-bilur Yesus, apapun penyakitmu, jadi sembuh. Jadi sembuh. Bapa, aku bersujud di hadapanmu, minta janjimu digenapi. Bukan hanya untuk hambamu, tapi untuk mereka semua. Tumpang tangan demi nama Yesus. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi demi nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang buta melihat, kanker, tumor cabut, semua kutuk penyakit aku cabut. Jadilah sembuh sekarang oleh bilur Yesus. Demi nama Yesus. Amin. Mari Pak. Namanya siapa? Nama saya Iwan. Iwan, umur berapa Pak Iwan? 45. Masih 35 di TV ya. Dia tadi datangnya lebih awal, tak lihat. Kebetulan belum udah datang ya. Oke, puji Tuhan. Sakit apa Pak Iwan? Saya ada penyempitan di pembuluh darah di kedua paha saya. Dua paha, kiri atau kanan?
kiri kanan. Kiri kanan. Tapi yang paling parah di sebelah kanan. Saya waktu hari Kamis Rabu Minggu kemarin, saya jatuh di kantor. Total saya mesti digotong sama 8 orang karena saya nggak bisa menggerakkan. Jatuhnya karena apa Pak Iwan? Seakan-akan tuh nggak ada kekuatan di kaki. Tapi bagian paha, tapi kaki ke bagian bawah semua bisa digerakkan. Terus saya diurut, tapi masih dalam proses, masih kurang bisa bergerak. Kemarin saya ikut sama Pak Agus, pas waktu di pemuritan yang ketiga itu di lantai 2, saya sama sekali udah kerasa sakit lagi. Tadi saya kebanyakan duduk, gak banyak berdiri waktu pemujian karena kaki saya sakit. Tapi pas waktu ada lawatan yang ibu-ibu, saya udah mulai kerasa hal mendingan. Jadi ibu-ibu dilawat, Pak udah rasa? Udah rasa. Nyambung ya, dahsyat enggak? Tepuk tangan dong. Dan saya mulai merasa enak. Menggigil Pak, rasa menggigil? Ya, sampai sekarang masih rasa menggigil, masih ada. Tapi sukacita? Sukacita. Coba sekarang Pak jongkok. Enggak apa-apa, latihan lagi, sekali lagi. Berdiri lagi, angkat kaki tangan. Kiri, lompat. Sampai sembuhkan Pak Iwan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dahsyat. Ayo, boleh kembali, hati-hati Pak. Sini Bu, agak sini. Hati-hati Pak Iwan. Ibu ini tadi dijatuhin 4 wanita. Rasa enggak? Dias. Sampai saya giniin, betul enggak? Sakit enggak? Enggak. Waduh dahsyat. Oke, namanya siapa Bu? Christine. Umur berapa Bu? 52 Pak. Masih kelihatan 42. Oke. Sakit apa Bu Christine? Sepertinya tangan saya tadi nggak bisa gerak. Gitu. Kram ya? Iya. Udah berapa lama kram? Ya antara 2 tahun gitu Pak. Karena apa kata dokter? Bilangnya ada darah minyak ya atau kolesterol gitu. Kolesterol, oke. Nggak enak Bu ya? Iya. Apa terjadi sekarang Bu? Tadi saya merasakan lawatan Tuhan. Ibu jatuh ya? Waktu Bapak suruh pegang yang sakit gitu, saya sambil berdoa langsung sembuh rasanya. Yes, coba tangannya, coba gini. Tepuk tangan coba, tepuk tangan. Yes, sampai sembuhkan Ibu. Amin. Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tepuk tangan. Haleluya, lanjut. Namanya Bu? Ibu Gyokwa. Dia sana. Ibu siapa? Ibu Gyokwa. Gyokwa. Iya. Hanya. Saya Timotai. Nama saya Timotius, oleh mertua saya diganti nama Timotai. Ya, umur berapa Bu? 63. 53. Sakit apa Bu? Saya ada gula. Ada gula. Tapi sekarang merembet ke lambung ya, lambungnya nggak bagus. Belakangan ini jantung saya jalan sedikit aja. Ngos-ngosan. Sakit, bukan ngos-ngosan, sakit. Oh ya. Sakit bener gitu sampai rasanya, aduh nggak bisa ngapa-ngapain dah. Kayak menunggu aja gitu sakit. Udah berapa lama Bu? Kalau sakit dadanya ini sekitar 3-4 minggu ini. Ya. Terus apa yang terjadi sekarang? Waktu doa tadi itu saya merasakan tangan saya ada yang angkat ke atas begini, puji Tuhan. Saya percaya itu Tuhan yang angkat semua sakit saya, Tuhan sudah sembuhkan. Amin. Haleluya. Coba begini. Lompat-lompat. Terus sampai sore. Jangan. Oh jangan. Malu sama umur. Oh malu sama umur. Sudah sehat? Amin. Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Semangat ini. Bisa jadi gembala cool nih. Ya. Terima kasih untuk hari ini, hari yang indah. Saya bernama Ibu Jessica, umur saya 66 tahun. Ya, masih 56. Amin. Amin. Sakit apa Bu? Ya. Kaki saya sudah sakit yang sebelah kanan udah bertahun-tahun. Tapi saya tidak tahu itu sakit apa, karena saya juga belum pernah ke dokter sekalipun. Kenapa enggak ke dokter? Percaya Tuhan Yesus ya? Ya. Amin. Lalu sakitnya seperti apa Bu? Kaki saya linu-linu. Nah kalau kena kayak AC hawa dingin juga gak kuat, kaki saya nggak bisa dilipat ke sini kalau duduk sila doa.
dan tidak bisa dilipat. Sana digerakkan ini kaku. Udah berapa lama, Bu? Udah bertahun-tahun ya. Oke, apa yang terjadi sekarang, Bu? Aku percaya tadi Tuhan sudah sembuhkan aku. Amin. Dan kakiku udah terasa ringan dan kami percaya Tuhan akan sembuhkan aku lebih sempurna lagi. Amin. Sekarang jongkok, Bu. Ikut saya jongkok. Terus. Berdiri. Angkat kakinya. Angkat kiri. Coba jalan, ikut saya. Keras. Tepuk tangan dong semua. Siapa yang sembuhkan Ibu? Tuhan Yesus, aku percaya Dia akan menyembuhkan aku lebih sempurna dan kembali semula. Amin. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Silakan duduk. Namanya siapa? Mary. Mau diwawancarai? Ya, silakan Bu. Nama saya Mary, umur 29 tahun. Sebenarnya saya lagi mengalami sakit punggung. Itu dari sebelum melahirkan sampai udah melahirkan memang ada skoliosis. Ibu dokter kan? Iya. Jadi dia tahu kan istilahnya itu skoliosis. Iya, pembengkokan tulang gitu. Cuman tadi disuruh menopang di tempat sakit, saya lupa kalau saya sakit pinggang. Cuma sekarang saya rasakan nggak berasa apa-apa lagi gitu. Coba begini Bu. Begini Bu. Sudah enak Bu? Udah. Siapa sembuhkan? Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Setelah Anda menikmati firman Tuhan dan lawatan Allah yang dahsyat, kini giliran Anda menerima mujizat Tuhan. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, Yesus mengasihi Anda secara pribadi. Dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa Anda. Seperti keselamatan kekal tersedia untuk bagi yang percaya, maka kesembuhan dan mujizat tersedia bagi yang percaya. Saat ini juga, mari bertobat dari dosa Anda. Jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan Anda. Anda pasti diselamatkan. Mari buka hatimu, ikuti saya berdoa. Bapa Surgawi, ampuni dosa kami. Kami mau bertobat. Kami mau tinggalkan dosa dan pelanggaran kami. Kami mau jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan kami selama-lamanya. Seisi rumah kami selamat dan juga disembuhkan. Sekarang Anda bisa menumpangkan tangan kepada bagian tubuhmu yang sakit. Jika yang sakit, dadamu, pegang dadamu dan berdoa bersama saya. Bapa di sorga, apapun penyakit kami oleh bilur Yesus, jadilah sembuh. Oleh darah Yesus, dijamah dari ujung rambutmu sampai telapak kakimu. Semua penyakitmu disembuhkan, semua kutuk dicabut. Semua hal yang buruk dicabut. Berkat turun berlimpah. Kesembuhan dan keselamatan kekal. Demi nama Yesus. Bagi Anda yang sudah disembuhkan atau Anda rindu berkonsultasi lebih lanjut, Anda ingin doa bersama kami, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor dan juga email dan web di layar kaca Anda. Anda bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan Anda diberkati. Sampai jumpa di Miracle Service episode yang akan datang, yang lebih dahsyat dan luar biasa bersama Tuhan Yesus Kristus.